Shalom jemaat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bisa bersama-sama beribadah secara online bersama gereja kita GKA PCI. Mari kita tetap mengucap syukur pada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap kita ingin bersyukur pada Tuhan. Mengucap terima kasih. Karena percayalah, kasih Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita angkat suara kita. Kita ingin bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Sekali lagi kita pujian ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih padamu. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah kita. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kebaktian kita pada pagi hari ini didirikan dan dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian,
anugerah, berkat dan pertolongan dari Allah Tritunggal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Karena kasih Allah yang begitu besar pada setiap kita manusia, pada Bapak Ibu, pada saya, pada teman-teman kita yang lain, pengampunan terbesar telah Ia berikan kepada kita, bukan dengan sia-sia, melainkan pengorbanannya yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita. Sekali lagi kita ucapkan syukur atas pengorbanan yang telah Ia berikan kepada kita semua. Terima kasih Bapa. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan. Tunjukkan ku jalan. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan. Tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Amin Tuhan. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan. Tunjukkan ku jalan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Sekali lagi katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Berita anugerah pada hari ini kita ambil dari Daniel 9 ayat 9. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Jemaat yang kasih Tuhan,
Mari kita siapkan lagi hati kita. Kita ingin lebih dahsyat, lebih semangat lagi memuji nama Tuhan. Karena Dia Allah kita. Dan Dia juga adalah sobat terbaik kita. Ada satu sobat yang tak pernah meninggalkan kita. Kasihnya luar biasa kepada kita. Dialah Yesus. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. kita akan nyanyi sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur, nama Yesus yang menghibur hatiku. amin. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Karena Dia sebagai sahabat kita akan terus mengajak kita semakin tinggi, semakin dahsyat, semakin luar biasa lagi dipakai olehnya. Bagai Raja Wali kita akan dibawanya terbang jauh lebih tinggi. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada dalam naungan-Mu. Di bawah kepang sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepang sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. aku ingin selalu, Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepang sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai
bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Jemaat persilakan duduk. Nah, tiba saatnya kita siapkan hati kita lagi. Kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi setiap kehidupan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita angkat tiga sekali lagi. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. kepada hambanya saya persilahkan. Shalom. Puji syukur atas kebaikan Tuhan bagi kita umat percaya, atas pemeliharaannya dan kesempatan bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita mempersiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kasih-Mu yang sempurna bagi kami semua. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkenan datang beribadah dan juga untuk merenungkan akan firman Tuhan saat ini. Kami memohon pimpinan Tuhan, hikmat-Mu
yang ada nyata bagi kami saat ini. Sehingga kami boleh mampu mendengar, memahami, dan terlebih melakukan akan firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan yang menyertai setiap kami. Walaupun mungkin kami sedang dalam bergumul di dalam masalah, tetapi kami yakin bahwa itu tidak akan menghambat, mengganggu konsentrasi kami untuk datang dan mendengarkan firman Tuhan. Berdoa juga untuk hamba-Mu yang menyampaikan akan firman Tuhan. Biar penyertaan-Mu menyertai hamba-Mu di dalam penyampaian ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi ini, kita terambil dalam Daniel pasal 3 ayat 13 sampai 27. Di dalam Daniel pasal 3 ayat 13 sampai 27 saya membacakan untuk kita semua dan Bapak Ibu jemaat mengikuti, menyimak di dalam hatinya masing-masing. Daniel 3 ayat 13. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan ini? Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketika orang itu, yakni Sadrak, Mesak dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa,
para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan di dalam kehidupan kita. Tema minggu ini adalah taat dan setia kepada Tuhan. Taat dan setia. Minggu lalu kita telah belajar tema mengapakah harus melayani. Dan minggu ini kita membahas taat dan setia kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sadar bahwa kita ini adalah ciptaan Allah yang mulia, yang dimana serupa dengan gambarnya. Dan ini adalah sebuah rencana Allah bagi kita sebagai manusia, bahwa kita ini mampu meresponi kebaikan dan kasih setianya. Karena kita adalah makhluk yang punya pikiran, punya hati dan perasaan untuk mengerti segala sesuatu yang Allah kerjakan di dalam dunia ini. Jikalau kita melihat ciptaan yang lain seperti binatang yang memiliki 4 kaki, yang hidupnya merangkak ke atas bumi ini. Sedangkan kita, makhluk yang mulia ini berbeda. Kita memiliki 2 kaki, kita bisa berdiri tegak, kita bisa menatap ke atas dan kita juga melihat ke bawah. Dan itu menandakan bahwa kita ini ciptaan yang baik, yang amat baik, yang Tuhan berikan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya bagi kita saat ini, mengapa Tuhan menciptakan kita seperti ini? Kita harus sadar bahwa kita makhluk atau manusia ini sebenarnya memiliki kehidupan yang secara vertikal. Kita punya Allah yang baik. Kita memiliki kehidupan yang seharusnya punya pemahaman bahwa kita harus hidup kepada sumber pemilik hidup kita. Kita bisa melihat bahwa seharusnya kita inilah ciptaan yang baik dan Allah memberikan yang terbaik bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan hal itu jikalau kita sadar bahwa kita ini adalah ciptaan yang mulia, yang amat baik dari Allah, seharusnya juga kita harus mengerti, memperhatikan akan hidup kita, memperhatikan akan cara hidup kita, memperhatikan akan bagaimana yang akan kita lakukan, dan memperhatikan bagaimana kita melayani Dia di dalam hidup ini. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dengan kesadaran itu, maka membuat kita mengerti bahwa seharusnya kita harus tetap taat dan setia kepada Dia. Seharusnya kita harus taat dan setia kepada Dia Allah yang menciptakan kita itu. Kenapa? Karena Dia menciptakan kita dengan berbeda dengan ciptaan yang lain. Kita manusia yang punya hati, pikiran, perasaan, yang mengerti akan kebenaran, yang tahu akan kebaikan, yang tahu akan apa makna nilai hidupnya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, bersyukur untuk minggu ini kita membahas kembali mengenai ketaatan dan juga kesetiaan di dalam Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan bagaimanapun akan keadaan dan situasi kehidupan kita. Kita tetap setia dan taat kepada Dia. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, saat ini mari kita belajar dari ketiga tokoh yang kita sudah baca tadi di dalam Daniel pasal 3 ini. Di mana ketiga tokoh ini, Sandrah, Mesah dan Abednego ini, mereka hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka hidup di tengah-tengah bangsa yang menyembah dewa. Sehingga ketika situasi mereka berada di dalam bangsa seperti ini, mereka tetap menunjukkan akan ketaatan, kesetiaan mereka kepada Allah yang mereka sembah, kepada Yahweh itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam keadaan situasi yang menghimpit kita, di mana di sekeliling kita, di sekeliling orang-orang
yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, orang-orang yang tidak tahu kebenaran, yang tidak tahu siapa Allah yang sesungguhnya, mereka harus tetap menghidupi hidupnya dengan teladan yang baik, mempertahankan imannya, dan juga dia tetap taat dan setia kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka memilih setia dan taat pada pimpinan Tuhan. Walaupun di sekelilingnya, di dalam keadaan yang tidak baik, dia tetap berjuang tanpa henti mempertahankan imannya, kepercayaannya di hadapan Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan adalah perwujudan pengabdian seumur hidup kita. Hanya orang-orang yang setia pada pimpinan Tuhan, itulah yang mampu untuk bertahan mengerjakan sesuatu yang baik dan berkenan kepadanya. Inilah yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Mereka benar-benar setia, taat pada pimpinan Tuhan. Dan mereka di situ pun mereka mampu bertahan karena tahu bahwa Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang ajaib bagi mereka sendiri. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, taat dan setia, mari kita belajar. Apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh ketiga tokoh ini. Yang pertama kita belajar bahwa setiap orang yang taat dan setia kepada Tuhan, yang pertama sadar siapa Allah dalam hidupnya. Ini poin yang pertama, bahwa orang yang taat dan setia itu adalah maka ia sadar siapa Allah di dalam hidupnya. Sehingga dia taat, sehingga dia setia kepada Tuhan. Karena dia sadar bahwa Allah itu Allah yang luar biasa di dalam hidupnya. Ketika tidak ada kesadaran tersendiri di dalam kita, siapa Allah yang kita sembah, maka ada kemungkinan kita tidak akan bertahan. Dan kita tidak akan taat dan setia kepada Dia. Tetapi jikalau ada kesadaran itu, saya yakin dan saya percaya bahwa kita akan mampu untuk tidak berpaling kepadanya. Kita akan mampu untuk tidak menyangkal Dia. Pasti kita akan tetap mengerti bahwa Dia Allah yang benar. Dia Allah yang ajaib bagi hidup kita. Ini yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di dalam ancaman yang ada, di mana ada perapian yang menyala-nyala yang disediakan oleh Sadrak, yang disediakan oleh Nebukadnezar. Di mana Nebukadnezar memerintahkan bahwa harus setiap orang tanpa terkecuali yang ada di Babel, di pemerintahannya, harus menyembah patung emas yang dia buat itu. Patung yang 60 meter itu yang paling tinggi patungnya itu. Dan juga lebarnya itu 6 meter. Luar biasa tinggi dan besar patung ini. Dan Nebukadnezar mengharuskan supaya semua orang yang ada di pemerintahannya itu harus menyembah patung emas itu. Nah, ini adalah sesuatu hal yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi kita melihat di dalam bagian ini, mereka mengatakan bahwa untuk apa mereka jawab dan responi perintah dari Nebukadnezar itu. Kalau kita lihat tadi di dalam ayat 16 itu sampai ayat 18 dikatakan bahwa lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku tahu dan mengerti bahwa kami tidak akan menyembah, memuja dewa yang Tuhan dirikan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sesuatu hal yang sangat-sangat tegas yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa apapun tantangan, apapun ancaman yang mereka alami itu, mereka tidak akan tergoncangkan, mereka tidak akan terpengaruh dengan ancaman itu. Mereka tetap setia dan taat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin mereka bisa mampu begitu karena mereka tahu dan sadar siapa Allah di dalam hidupnya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, perenungan penting bagi kita juga saat ini. Kita benar-benar sadar siapa Allah dalam diri kita. Saat ini mari kita mungkin bertanya, Tuhan, siapakah Engkau di dalam hidupku? Sadarkah kita siapa Allah itu di dalam diri kita? Kalau kesadaran itu baik,
kesadaran itu benar, saya yakin kita tidak gampang terombang-ambingkan di dalam suatu keadaan yang tidak baik. Tetapi kita tetap teguh di dalam iman yang benar kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mungkin banyak orang Kristen mampu mengatakan bahwa saya taat dan setia kepada Tuhan di dalam kondisi yang baik. Bisa saja dan mau berkata begitu. Tetapi bagaimana reaksi kita jikalau dalam keadaan saat ini menakutkan, sangat sulit yang kita hadapi? Apakah kita tetap berkata bahwa saya tetap taat dan setia kepada Tuhan? Tetapi mari kita belajar bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego imannya dipertaruhkan di hadapan orang-orang yang menyembah dewa, di hadapan orang-orang yang tidak mengenal Allah yang baik itu, sehingga mereka berkata bahwa kami tidak peduli dengan ancaman itu. Walaupun mungkin dihukum nantinya, mereka tidak takut. Tetapi mereka tetap pegang iman mereka bahwa di dalam Tuhan, di dalam Allah, di situ mereka berpegang. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, begitu juga kita saat ini. Situasi apapun yang kita hadapi, mari kita tetap memegang iman kita di dalam Tuhan. Itulah sebuah ketaatan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita tetap mempertahankan iman kita. Dan itu dilandaskan karena ada kesadaran di dalam diri kita. Mengerti bahwa siapa Allah itu bagi kita. Poin yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jikalau kita benar-benar rindu, taat dan setia, maka poin yang kedua yang kita harus perhatikan adalah maka kita hidup dengan sungguh di hadapan Tuhan. Kita hidup dengan sungguh di hadapan Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, mereka menunjukkan ketaatan kesetiaan mereka. Bahwa mereka benar-benar hidup dengan sungguh di hadapan Tuhan. Buktinya apa? Mereka tidak gampang atau mereka tidak takut akan ancaman dari Nebukadnezar, sehingga mereka tetap pada pendiriannya, mereka tetap pada komitmennya bahwa Allah yang mereka sembah tetap Allah Yahweh itu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat di dalam ayat 19 sampai ayat 23, di situ Nebukadnezar memerintahkan bahwa kalian buat perapian itu 7 kali lebih panas lagi dari yang biasa. Wah, ini ancaman yang tidak bisa terbantahkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan yang dialami oleh ketiga ini, tokoh ini. Di mana Nebukadnezar memerintahkan bahwa harus kalian siapkan perapian itu 7 kali lebih panas. Wow, ini luar biasa, bagaimana rasanya? Saya tidak bisa bayangkan. Mungkin kalau kita dekat saja di perapian yang paling panas itu, wah, sangat sakit dan panas banget. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ini yang dialami, yang dihadapi oleh ketiga tokoh ini. Namun apa yang mereka katakan bahwa mereka tetap pada pendiriannya. Mereka tidak menyembah dewa patung emas yang dibuat oleh Nebukadnezar itu. Luar biasa. Nah, inilah yang poin kedua ini. Jikalau dengan sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, ancaman nyawa sekalipun tidak tergugurkan, tergoyahkan imannya kepada Tuhan. Hebat, luar biasa. Kenapa? Karena itu tadi poin yang pertama, mereka sadar siapa Allah di dalam hidupnya. Yang kedua ini, semakin dengan sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ancaman itu mereka tidak mau peduli. Mereka tetap berkata bahwa tetap mereka sembah Allah yang benar. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Mungkin kita berkata juga atas tindakan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Mungkin kita berkata bahwa itu tindakan konyol atau tindakan yang tidak berhikmat. Sudahlah, seharusnya Sadrak, Mesak, dan Abednego menyembah saja patung emas itu. Ya, sekedar formalitas sajalah biar selamat dari ancaman Nebukadnezar. Kan begitu maunya kita ya. Dengan situasi seperti itu, ancaman perapian yang menyala-nyala. Kita berkata bahwa sudahlah, ikutin sajalah. Sebatas formalitas saja. Supaya kita selamat dari ancaman Nebukadnezar. Tidak usahlah dari cari-cari masalah lah kepada Nebukadnezar. Ikutin saja. Mungkin itu maunya kita. Biar kepala ini tertunduk di hadapan patung dewa
namun hatinya masih tetap kepada Tuhan. Dan itu seringkali terjadi kan. Sudahlah, ikut saja dulu sih. Sudahlah, gak apa-apa. Yang penting hatimu tetap kepada Tuhan. Hatimu tetap kepada Yesus. Banyak orang zaman sekarang ini seperti itu. Memilih jalan seperti itu. Ya, tidak apa-apalah di KTP kita itu ditulis non-Kristen. Tapi kan di hati kita tetap Yesus. Wah, itulah realita yang terjadi sekarang ini. Tetapi itu adalah sebuah hal sikap menurut saya tidak berkomitmen, tidak taat dan setia kepada Tuhan. Harus jelas di mana Sadrak, Mesak dan Abednego dengan tegas berkatakan bahwa tidak kami sembah dewa patung emas itu. Apapun yang terjadi, walaupun Tuhan Allah kami tidak menyelamatkan kami, kami tetap tidak menyembah dewa itu. Kami tetap di dalam iman kami. Kami tetap di dalam Allah kami yang kami sembah. Wow, luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita diperhadapkan seperti itu, di depan kita ada perapian yang menyala-nyala dengan api yang begitu besar. Dan kita didekatin di situ, divonis untuk dimasukkan di dalam situ. Apakah iman kita tergoncangkan? Atau malah kita memilih yang seperti yang saya katakan tadi, sudahlah ikutin saja, yang penting formalitas, yang penting hati kita tetap kepada Tuhan kita. Tidak, itu bukan sikap yang baik. Itu bukan sikap yang menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Tetapi dengan tegas apapun resiko yang terjadi, maka kita tetap mengatakan bahwa Allah yang saya sembah, Allah yang benar, bukan dewa atau patung kepercayaan yang lain. Luar biasa kita belajar bahwa itulah ketaatan dan kesetiaan yang sungguh di hadapan Tuhan. Dan mari kita berdoa ini. Dengan tantangan-tantangan seperti itu yang kita alami di dalam kekristenan mengikut Tuhan. Kita harus siap dan sedia untuk tetap di dalam iman kita kepada Tuhan kita, kepada Yesus Kristus. Walaupun seperti itu dihadapkan ancaman yang begitu berat, namun hati kita tetap kepada Tuhan kita. Kenapa tadi? Bahwa kita punya iman yang benar. Kita sudah sadar siapa Allah di dalam hidup kita. Dan kita telah hidup dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang ketiga, jikalau kita benar-benar sungguh-sungguh dan taat dan setia. Poin ketiga ini dikatakan bahwa Tuhan tidak mempermalukannya. Orang yang setia, orang yang taat kepadanya, ia tidak mempermalukannya. Kita lihat di dalam ayat 24 sampai 27 di situ bahwa Raja Nebukadnezar terkejut dan heran akan apa yang dialami oleh Sadrak, Mesak dan Abednego yang tidak terbakar atau tidak terluka, malah mereka berjalan-jalan di dalam perapian itu. Rambut dan jubah yang mereka pakai tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Ini luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ini keajaiban yang Tuhan nyatakan bagi anak-anaknya ketiga orang ini. Bahwa penyertaannya sempurna atas orang-orang yang sungguh taat dan setia kepadanya. Wah, kalau kita lihat, kalau kita merenungkan ini luar biasa ya. Itulah buah dari ketaatan, itulah buah dari kesetiaan mereka Sadrak, Mesak dan Abednego. Bahwa mereka tahu bahwa Allah yang mereka sembah Allah yang menyertai mereka. Dan kita lihat bahwa Tuhan tidak membiarkan orang seperti itu. Tuhan tidak membiarkan imannya orang seperti itu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, luar biasa ya. Perapian yang menyala-nyala ketika dimasukkan dalam ketiga orang ini malah tidak terbakar. Baju, topi atau jubah yang mereka pakai itu pun tidak terbakar, tidak sedikit apapun yang hilang. Yang berubah tidak. Malah yang mati adalah orang-orang yang melemparkan mereka itu. Malah itu yang meninggal, yang mati, yang dimakan oleh api perapian yang besar itu. Itulah pekerjaan Tuhan bagi hidup kita. Bahwa jangan kita takut di dalam ketaatan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena hidup kita ini Tuhan yang memelihara. Tuhan yang menyertai kita. Dikatakan bahwa orang yang setia dan taat, Tuhan tidak mempermalukannya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari tema ini. Bahwa kita tetap taat dan setia kepada Tuhan. Poin yang pertama tadi bahwa orang yang taat dan setia itu
dia sadar Allah yang sesungguhnya di dalam hidupnya. Yang kedua, bahwa dia semakin hari semakin hidup dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tetap mempertahankan imannya, tetap melakukan hal yang memuliakan Tuhan. Dan ketiga, bahwa Tuhan tidak membiarkannya. Tuhan tidak mempermalukannya. Tetapi Tuhan menyatakan kuasanya, kasihnya bagi orang-orang yang taat dan setia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ini, bahwa ketaatan kita dan kesetiaan kita juga akan terlihat di dalam bagaimana kehidupan kita. Bagaimana kita menghadapi situasi yang begitu berat saat ini. Bagaimana kita menjalani hidup kita yang begitu banyak tantangan dan masalah. Di situ kita dilihat dan diperhatikan oleh Tuhan bahwa apakah kita tetap taat dan setia. Begitu juga di dalam pelayanan kita. Bahwa Tuhan tetap mengajarkan kita wujud dari ketaatan dan kesetiaan kita. Tetap melakukan hal yang memuliakan Tuhan. Tetap mempertahankan iman kita. Mengerjakan bagian kita yang Tuhan percayakan di dalam pelayanan-pelayanan kita. Ingat bahwa Tuhan tidak mempermalukan orang-orang yang taat dan setia. Mari kita terus mengerjakan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita terus mempertahankan iman kita. Seperti Sadrah, Mesakh, dan Abednego ini. Mereka tetap mempertahankan imannya. Dan tetap pada pendirian komitmen mereka. Bahwa iman mereka hanya ada di dalam Allah, Yahweh itu sendiri. Dan begitu juga di dalam hidup kita saat ini. Mari saya ajak jemaat Tuhan. Kita tetap menyadari siapa Allah kita. Dan kita semakin hidup dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dengan hidup seperti itu, Tuhan tidak mempermalukan kita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di dalam kesetiaan dan ketaatan kita ini, bahwa memiliki pengertian, yaitu bahwa kita tetap di dalam Tuhan. Kita tetap di dalam Tuhan, kita tetap mengikut Tuhan kita, Yesus Kristus, dan tidak berubah, dan tetap taat pada firman-Nya. Itulah orang yang setia dan taat. Yang kedua, bahwa dapat dipercayai. Artinya apa? Bahwa selama menjalani hidup tetap pada komitmen, tetap pada kesungguhan, tetap pada pengabdian kita di dalam Tuhan. Mengapa kita taat dan setia sampai akhir ini? Karena Tuhan kita yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang kekal dan sempurna. Dan juga karena Tuhan Yesus adalah penyelamat hidup kita. Semua ini adalah hal yang perlu kita renungkan. Perlu kita pikirkan bersama. Bahwa jikalau kita sadar siapa kita. Dan kita sadar bahwa kita ini adalah ciptaan yang mulia dari Tuhan. Maka kita seharusnya tetap taat dan setia kepada Dia. Kenapa? Karena Dia sudah melakukan pekerjaan terbaik bagi hidup kita ini. Mari saya ajak kita untuk tetap taat dan setia. Baik di dalam iman kita, baik di dalam panggilan pelayanan kita. Mari kita tetap taat dan setia. Karena itulah yang Tuhan mau di dalam hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Dan kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Pakai hidup kita. Hari-hari kita untuk memuliakan Dia, menyembah Dia, dan menjadi berkat bagi sesama kita. Amin firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami telah dengar. Kami percaya bahwa Engkau memampukan kami untuk menjadi alat-Mu yang mulia. Engkau pakai di dalam pelayanan kami. Engkau tolong kami Tuhan. Terlebih juga di dalam iman kami. Kami tetap teguh berkomitmen apa yang sudah kami terima dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Engkau terus menuntun langkah hidup kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat percaya dari segala abad dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dari kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan.
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh sangat bersyukur bahwa Tuhan boleh terus menolong setiap kehidupan kami. Engkau tetap terus memberikan kami damai sejahtera sekalipun di tengah goncangan, di tengah tantangan, di tengah masalah, di tengah apapun yang sedang kami alami. Tetapi Engkau tetap terus mengaruniakan berkat-berkat yang boleh kami makan maupun yang kami minum. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah setiap apapun yang dikhotbahkan, apapun yang diberitakan, itu menjadi kekuatan bagi setiap kami untuk kami boleh menjalani kehidupan kami. Merubah hidup kami dari kami yang buruk menjadi manusia yang baru di hadapan Tuhan. Menjadi sempurna, menjadi serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani. Setiap apapun yang boleh menolong kami untuk kami boleh bertumbuh, kiranya Tuhan berkati setiap mereka. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan menolong untuk penginjil Samadaya. Biarlah Tuhan menolong keluarganya. Setiap apapun yang dilakukannya, biarlah Tuhan berkati. Penginjil Wika kami serahkan tangan kuasa Tuhan. Biarlah tangan kuasa Tuhan yang kuat boleh menolong masa depan dan seluruh kehidupannya. Biarlah apapun yang persiapkan, kiranya Tuhan boleh terus menolong, memberkati apapun yang dipersiapkannya. Hamba-Mu sendiri, kiranya Tuhan boleh terus menolong, memberkati masa depan hamba-Mu ini. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Tuhan, kami tetap terus berserah, bermohon dalam tangan kuasa-Mu untuk kehidupan jemaat-jemaat Tuhan GKKA Pondok Chandra tempat ini. Setiap pertumbuhan iman kami berserah dalam tangan kuasa-Mu. Setiap kegiatan-kegiatan ibadah yang ada, biarlah Tuhan berkati, Tuhan sertai. Setiap kami boleh terus mengikutinya, kami boleh bertumbuh di dalamnya, dan kami boleh terus berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan setiap pekerjaan jemaat. Tuhan tolong, Tuhan memberkati setiap pekerjaannya. Apapun yang dikerjakannya, apapun yang dilakukannya, biarlah semuanya menjadikan berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa juga untuk studi jemaat, kiranya Tuhan boleh terus menolong, baik itu yang kuliah, baik itu yang masih ada dalam sekolah dasar, maupun di TK, SMP, SMA. Kami berserah tangan kuasa-Mu. Biarlah tangan kuasa Tuhan boleh menolong mereka untuk mereka boleh terus berjuang, mereka terus belajar untuk masa depan mereka, untuk kehidupan mereka, dan mereka boleh terus mengenal apa yang boleh dipelajarinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit. Kiranya Tuhan boleh terus menolong, memberkati mereka, memulihkan keadaan mereka. Kami yakin dan percaya tangan kuasa Tuhan terus menopang, terus menolong kehidupan mereka. Apapun yang dikonsumsinya, baik itu obat, makanan, minuman yang boleh dikonsumsinya, boleh menjadi alat pemulihan bagi mereka. Dan kami percaya bahwa Tuhan tetap terus menolong mereka. Tuhan, kami berserah, kami bermohon dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami juga dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menolong para pemimpin-pemimpin kami, baik itu presiden, wakil presiden, jajaran para menteri, maupun pemimpin-pemimpin yang lain. Kiranya Tuhan menolong, berikan hikmat bijaksanaan bagi mereka. Terlebih untuk mengatasi virus corona ini, kiranya Tuhan boleh menolong mereka untuk memikirkan apa yang terbaik untuk memutus mata rantai virus corona ini. Terlebih kami juga berdoa untuk perekonomian bangsa kami. Tuhan menolong setiap para pemimpin-pemimpin kami untuk mereka boleh memikirkan, memajukan kembali, memulihkan kembali ke perekonomian bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan persembahan kami yang akan kami berikan pada hari ini. Biarlah Tuhan boleh terus memberkati persembahan ini, boleh berguna bagi gereja tempat ini, untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap jemaat yang boleh memberikannya, berkati pekerjaan, kesehatan semuanya, biarlah Tuhan boleh menolong mereka. Demi Kristus Yesus kami menyerahkan doa-doa ini yang jauh dari sempurna. Haleluya. Amin. Terima kasih saya ucapkan kepada hambanya yang telah membawakan firman pada hari ini, biarlah menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan. Dan tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, bisa lihat caranya via di bawah ini.
baik melalui rekening maupun baik melalui hamba Tuhan kita. Dan mari kita berikan persembahan yang terbaik pada Tuhan sambil kita angkat sebuah pujian berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari kita tutup ibadah kita pada hari ini. Kita angkat pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat sumber berkat. Amin. Mari kita pulang dan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita selesai. Doa teduh. Tuhan Yesus memberkati. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small.